Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama dengan Abang di Liahona Bahasa Coach. Abang harap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih memiliki spirit, semangat untuk belajar di sekolah agar dapat meraih apa yang kalian cita-citakan. Nah, pada pagi hari ini, tanpa panjang lebar, kalian sudah tahu kalau sudah muncul seperti ini, Abang ingin menjelaskan sebuah materi pembelajaran buat kalian. Yang mana-mana mungkin ini bermanfaat buat kalian untuk memahami learning loss, pembelajaran yang sudah ketinggalan karena disebabkan diakibatkan karena pembelajaran karena diakibatkan oleh pandemi yang beberapa tahun lalu, bahkan sampai saat ini juga masih berlangsung. Oke, jadi Abang hanya membuat review seperti bantuan untuk mengulas kembali pelajaran yang mungkin kalian belum pahami di sekolah, supaya kalian dapat memahaminya dengan lebih jelas. Oke, maaf kalau bahasanya agak celat-celat, nggak begitu terarah. Tetapi pada intinya kalian mendapatkan poinnya, oke? Atau memahami apa yang akan Abang sampaikan hari ini. Nah, tanpa panjang lebar, Abang akan berbagi dengan screen hari ini. Yang mana topik kita hari ini oke. Hari ini Abang berfokus pada bahasa Indonesia. Entah kenapa Abang harus, bukan harus sih, memiliki pemikiran bahwa selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga perlu supaya kita tidak menghilangkan budaya kita atau nilai bahasa yang kita miliki sebagai bahasa Indonesia. Yang mana topik yang kita pelajari ini ada hubungannya juga yang akan Abang ajarkan 2 minggu yang akan datang. Karena ini masih berhubungan tentang bahasa pada intinya. Oke. Sebagaimana kalian ketahui, Abang biasanya mengajar kedua bahasa ini, yaitu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Oke. Nah, topiknya sudah kalian lihat dan mungkin cukup familiar, buat kalian yang sudah kalian pelajari di sekolah, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif atau kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum memahami apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita akan mulai dulu dengan memahami apa itu kalimat aktif. Kemudian kita pergi ke contohnya, kemudian setelah itu kita akan pergi ke latihannya. Simple aja hari ini. Oke, sederhana aja penjelasan Abang pada pagi hari. Nah, kalimat aktif. Abang harap kalian bisa melihat dengan jelas. Oke. Nah, di sini pengertian dari kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Oke. Subjek itu adalah orangnya. Oke. Orangnya. Nah, biasanya pada sebuah kalimat yang akan Abang tunjukkan sebentar lagi, oke. Pada sebuah kalimat yang sederhana terdiri dari subjek, atau subjek, predikat dan objek. Nah, itu adalah kalimat yang sederhana yang biasa diajarkan oleh guru bahasa Indonesia kalian. Oke. Nah, pada kalimat aktif di sini dikatakan bahwa subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Oke. Nah, itu termasuk salah satu ciri kalimat aktif. Yang mana
predikat pada kalimat aktif itu, predikat pada kalimat aktif itu berawalan me atau ber. Itu dia. Biasanya memang berawalan me. Oke. Dan bisa juga berawalan ber. Itu ciri-ciri dari kalimat aktif. Kemudian predikatnya. Oke, predikat pada kalimat aktif itu tergolong kata kerja. Oke, yang sebagaimana kalian mengetahui juga bahwa kata kerja itu makna dari kata kerja adalah ada hal yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan. Itu kenapa disebut kata kerja. Ada tindakan. Oke, ada tindakan dari kata tersebut yang memiliki makna tindakan maksudnya. Itu dia. Oke. Nah, mungkin agak membingungkan dengan memahami ciri-cirinya. Kita langsung aja masuk ke contohnya saja supaya membantu kalian lebih memahami dengan lebih cepat. Oke, karena abang lebih suka mengajar dengan langsung masuk ke contoh dibandingkan menjelaskan panjang lebar. Oke, supaya membangun cara kalian, pola pikir kalian untuk lebih kritikal dalam menganalisa sebuah kalimat. Itu dia. Karena dengan soal kita bisa menganalisa kalimat. Oke. Nah, di sini ada contoh dari kalimat aktif. Yang mana contoh dari kalimat aktif pada slide yang sedang kalian lihat saat ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa subjeknya adalah petani. Oke. Petani subjek pada kalimat aktif. Yang dimana petani ini sedang melakukan suatu kegiatan. Oke, sedang melakukan kegiatan atau pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dari petani ini adalah mencangkul. Itu termasuk dari predikatnya. Oke, sedang mencangkul itu termasuk predikat. Di mana kegiatan yang mencangkul itu masih sedang dia lakukan. Itu kenapa sedang mencangkul itu masuk dari predikat, termasuk dari predikat. Paham ya? Nah, apa yang petani itu sedang mencangkul? Oke, di situ tertulis sebagai objeknya, oke, yang dicangkul petani yang sedang mencangkul adalah sawah. Oke, yang dimana sawah sebagai objeknya. Jadi di sini sangat jelas bahwa sebelum tadi ciri-ciri dari, kita kembali ke ciri-ciri dari kalimat aktif yang dimana si subjeknya ini sebelum kita masuk ke ciri-ciri dari kalimat aktif, sangat jelas di sini dikatakan, sangat jelas contoh dari kalimat ini, oke, yang dimana subjek dari kalimat aktif ini, oke, melakukan suatu pekerjaan atau tindakan, ataupun itu disebut juga dengan perbuatan, yang dimana tindakan yang dilakukan dari si subjek ini, yaitu petani ini, yaitu sedang mencangkul. Oke, diikuti dengan objeknya. Objeknya adalah sawah. Itu dia. Jadi Pak Petani sedang mencangkul sawah. Nah, di sini dikatakan tadi juga sebelumnya, maksudnya Bang, bahwa salah satu hal yang paling dominan yang sering muncul pada predikat di kalimat aktif, pada predikat di kalimat aktif, yang mana predikatnya atau kata kerjanya itu biasanya berawalan me ataupun berawalan ber, yang dimana mencangkul di sini merupakan kata kerja. Oke, mencangkul. Kenapa dikatakan mencangkul itu ada kata kerja? Pastinya karena mengandung kegiatan atau tindakan. Oke, ada tangan yang mencangkul, ada orang subjeknya yang melakukan pekerjaan mencangkul dengan menggunakan alat cangkul. Itu dia. Jadi itu disebut dengan kata kerja atau predikat. Oke, paham ya? Jadi ya kalimat aktif. Pengertian dari kalimat aktif. Petani sedang mencangkul sawah.
coba kalian menganalisa kalimat ini dalam waktu 5 detik. Oke, dan memahaminya dengan lebih dalam lagi, supaya kalian dapat memahami apa itu kalimat aktif. Karena ada perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif nantinya. Oke. Nah, setelah kalian memahami dari contoh pada kalimat aktif ini, kita akan masuk kepada kalimat pasif. Oke. Kalimat pasif berbeda dengan kalimat aktif. Yang dimana kalimat pasif, pengertian dari kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau dikenai perbuatan. Kalian cukup memahaminya aja. Oke, kalaupun tidak paham, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita akan pergi ke contoh supaya lebih memahaminya. Yang mana ciri-ciri dari kalimat pasif, oke, subjeknya sebagai penderita. Oke, si subjeknya sebagai penderita. Nanti abang akan jelaskan mengapa si subjeknya sebagai penderita. Kemudian predikatnya berawalan di ter atau terkan. Oke, jadi ada perubahan pada predikat di kalimat pasif. Tadi sebelumnya pada kalimat pada kalimat aktif, predikat atau kata kerja yang terdapat pada kalimat aktif, kata kerjanya berawalan me. Sementara pada ciri kalimat pasif, predikatnya itu berawalan di atau terkan. Oke. Ciri yang ketiga, predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. Oke. Mungkin belum paham ciri yang ketiga ini. Skip aja kalau nggak paham, nggak usah stres. Oke. Kembali lagi kita langsung menganalisa contoh kalimat dari kalimat pasif ini. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh kalimat pasif, oke, mari kita kembali melihat contoh dari kalimat aktif. Harap diingat, contoh dari kalimat aktif di sini dikatakan bahwa petani sedang mencangkul sawah. Ingat aja bahwa kalimat aktif predikatnya berawalan me, yang mana si subjeknya melakukan tindakan. Oke, si subjeknya melakukan tindakan. Dan predikatnya berawalan me. Nah, pada kalimat pasif, kalian bisa melihat perubahannya. Oke, pada kalimat pasif di sini sangatlah jelas kalian lihat bahwa objek pada kalimat aktif yang sawah tadi berubah posisinya menjadi subjek di kalimat pasif. Sementara subjeknya itu tetap sama. Predikatnya itu tetap sama. Maaf, abang ralat. Oke, yang mana predikatnya itu tetap sama. Yaitu predikatnya adalah kata kerja. Dan di mana kata kerjanya tadi itu adalah sedang mencangkul. Pada kalimat pasif menjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan, bukan menjadi perubahan. Terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan pada kalimat pasif pada predikatnya. Jadi mencangkul yang mana itu pada kalimat aktif menjadi sedang dicangkul pada kalimat pasif. Oke. Kemudian subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Ini dia. Inilah perubahan yang mana bila mana kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sawah sedang dicangkul petani. Oke, untuk membantu kalian lebih memahaminya, oke, atau agar lebih jelasnya lagi, kalian hanya perubahan yang kita lakukan, perubahan yang kita lakukan sewaktu kita mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif itu hanya ada di bagian
subjek pada kalimat aktif itu akan berubah posisinya menjadi objek pada kalimat pasif. Sementara objek pada kalimat pasif akan menjadi subjek di kalimat aktif. Seperti yang kalian lihat, sawah di sini menjadi subjek. Oke. Sementara petani di sini menjadi objek. Tetapi kata kerjanya memang mengalami perubahan di imbuhannya aja, yang dimana menjadi di, mencangkul menjadi dicangkul. Oke, itu aja. Sedangnya jangan diubah. Oke, jangan berfokus pada kata sedang. Oke, berfokuslah pada kata kerja dasarnya. Oke, or the main verb, Oke, kata kerja yang penting, kata kerja dasarnya dicangkul. Itu dia. Paham ya? Jadi bila mana kita mengubah kalimat aktif ini, petani sedang mencangkul sawah. Oke. Kalimat pasifnya menjadi sawah sedang dicangkul petani. Oke, ini dia. Pahamnya? Dan jelas. Agar lebih jelas lagi, supaya kalian tidak bingung, tujuh keliling, memahami kalimat aktif dan kalimat pasif ini, Abang sudah membuat beberapa latihan dalam bentuk soal, yang dimana soalnya ada 3. Oke. Nah, di sini sebelah kiri itu kalimat aktif, soalnya dalam kalimat aktif. Nah, tugas kita adalah mengubah kalimat aktif pada bagian kiri tersebut ke dalam kalimat pasif. Oke. Nah, sebelum itu kita akan menganalisa soal nomor 1 pada kalimat aktif. Yang dimana anak-anak itu merupakan subjek pada kalimat aktif. Anak-anak itu subjek pada kalimat aktif. Itu merupakan subjeknya. Perlu diingat ya, segala sesuatu hal yang diawali dengan kalimat, oke, bila mana itu diawali dengan, oke, tetapi ada juga, oke, maaf, segala sesuatu hal yang diawali dengan kalimat bila mana subjeknya itu person, orang, oke, maka itu disebut subjek. Berbeda dengan bila mana kita menemukan di awal kalimat itu ada keterangan waktu atau keterangan tempat, itu bukan subjek, itu bukan dikatakan subjek ya, itu dikatakan keterangan waktu atau keterangan tempat. Ingat di mindset kalian, di pikiran kalian bahwa subjek itu adalah orangnya, oke, orang atau hewan, oke, hewan yang sedang melakukan sebuah tindakan atau suatu tindakan. Bukan keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Oke. Bukan keterangan tempat atau keterangan waktu, itu bukan subjek. Itu beda arti jadinya. Oke. Bukan beda arti sih. Beda keterangannya. Itu dia, beda keterangannya. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwa anak-anak itu di sini jelas bahwa anak itu manusia. Oke, anak-anak itu adalah manusia, yang dimana anak-anak itu berfungsi sebagai subjek pada kalimat ini. Nah, apa yang dilakukan anak-anak itu, itulah menjadi predikatnya, yang dimana predikatnya yaitu mengejar. Oke, mengejar. Jadi ini predikat dari kalimat aktif, mengejar. Abang akan warnain ini menjadi warna biru biar lebih jelas.
merah aja kali ya, biru aja deh. Oke, dan kemudian rembuk, kemudian italic, agak dimiringkan supaya nampak predikat pada kalimat aktif ini. Oke, anak mengejar itu sebagai predikat. Ingat kembali, di mana kalimat aktif itu berawalan me. Oke, yang di mana kata kerjanya berawalan me. Nah, objek pada kalimat aktif ini sudah nampak di situ. Apa yang dikejar itu adalah sebagai objeknya. Yang dikejar anak itu merupakan objek pada kalimat aktif, yaitu si kucing. Ini adalah objeknya. Kalau warnain dengan warna coklat, emas, kuning keemasan. Nggak nampak nanti. Jadi warna yang lebih jreng aja, yang lebih colorful aja, yang lebih bright. Kucing. Oke. Nah, anak-anak itu di sini abang warnai sebagai warna green yang melakukan tindakan. Anggap aja warna green itu lampu merah. Kalau sudah lampu merah, oke, pada jalan raya, oke, kita kalau mengendara, kita berada di jalan raya, oke, kita melihat lampu merah, itu tandanya kita harus mengemudikan kendaraan kita. Oke, berarti ada tindakan kan yang dimana kita lakukan. Jadi abang anggap aja bahwa warna hijau itu adalah si subjeknya untuk memudahkan kalian. Jadi anak-anak itu mengejar kucing setiap hari. Nah, setiap hari di sini bukanlah sebagai objek, adik-adik. Tadi abang sudah jelaskan bahwa setiap hari merupakan keterangan waktu. Oke, beda dengan objek. Objeknya itu adalah hal yang dikenakan oleh si subjek. Oke, hal yang menderita karena tindakan dari hal yang menerima perlakuan. Oke, hal yang menerima perlakuan atau perbuatan dari si subjek, dari orang yang melakukan tindakan itu. Itulah dia objek. Sementara setiap hari di sini merupakan keterangan waktunya. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan, kembali abang ingatkan, jangan ragu dan sungkan untuk bertanya. Nah, untuk mengubah kalimat aktif pada soal nomor 1 ini, oke, setelah kita menganalisa kalimat aktifnya, yang mana itu subjeknya, mana itu predikatnya, dan mana itu objeknya, oke, lupakan dulu keterangan tempatnya. Kita jangan singgung dulu keterangan tempatnya. Kita berfokus pada subjek, predikat, dan objeknya aja. Karena ini merupakan the main, okay? the main word, kata-kata yang paling penting yang akan kita ubah dalam kalimat pasif. Itu dia. Nah, objek pada kalimat aktif adalah kucing. Sewaktu kita mengubahnya menjadi kalimat pasif, kucing itu akan menjadi kita ubah menjadi warna. Oh, no. Sorry, my bad. Nanti abang akan janji. Kita akan jawab terlebih dahulu. Oke, kucing menjadi subjek di kalimat pasif. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan predikatnya. Oke. Apa yang terjadi dengan si kucing ini? Oke, dikejar. Oke, yang dimana pada kalimat aktif kalian bisa lihat di sini. Oke. Kata kerja atau predikat pada kalimat aktif itu berawalan me. Nah, sewaktu kita mengubahnya ke dalam kalimat pasif, maka kata kerjanya ini berganti imbuhannya menjadi dikejar.
kucing dikejar. Oke, subjek pada kalimat aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif. Di mana subjek pada kalimat aktif itu adalah anak-anak itu menjadi objek di kalimat pasif. Anak. Oh, sebelum meletakkan tanda titik, oke, atau memberikan tanda baca titik pada kalimat ini karena masih ada satu kata lagi, oke, yang belum kita masukkan. Nah, keterangan tempat itu biasanya di akhir dari kalimat, oke, jadi masukkanlah keterangan tempat ataupun keterangan waktu di akhir dari kalimat tersebut. Masukkanlah setiap hari. Itu kuncinya. Oke. Nah, kucing kita buat ini berwarna coklat. Dikejar merupakan predikatnya. Kita buat ini menjadi warna biru. Kemudian anak-anak itu kita buat ini kembali sama seperti yang ada di kalimat aktif menjadi warna hijau. Karena pada intinya subjeklah yang melakukan sebuah tindakan. Sementara si objek dikenakan tindakan dari si subjek. Dengan kata lain, si objek akan menerima penderitaan akibat tindakan dari si subjek. Simple ya. Oke, ini dia jawabannya. Jadi kucing dikejar anak-anak itu setiap hari. Inilah jawabannya. Oke, mudah. Mudah dan sangat jelas. Oke, kalau kurang jelas, you may ask me question by writing the question in the description. Okay. Next. Oh. Oke, sekarang mari kita jawab pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua. Pada soal yang kedua, mari kita analisa mana yang sebagai subjek, oke, mana dia sebagai predikat, dan mana dia sebagai objeknya. Oke, berfokus pada tiga ini. Oke, yang embel-embel yang di akhir dari objek ini itu belakangan aja, oke? Karena itu bisa menjadi keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Jadi kita berfokus pada subjek, predikat, dan objeknya. Ketiga ini aja dulu yang paling penting. Itu dia ya. Jadi berfokus pada yang ketiga ini aja. Setelah kita menemukan subjek, predikat, objek, barulah kita menentukan di akhir dari kalimat itu, kata terakhir pada kalimat itu, apa? Kita letakkan di akhir dari jauh, di akhir dari kalimat pasifnya nantinya. Oke. Nah, di sini Mak Butet sedang memasak nasi goreng. Kembali lagi, Mak Butet ini adalah seorang wanita yang dimana wanita ini termasuk kategori manusia. Kita buatlah dia warna hijau. Oke. Apa yang dilakukan Mak Butet merupakan predikatnya atau kata kerjanya, yang dimana dia sedang memasak. Kita buatlah ini menjadi warna biru, kemudian kita bold dia supaya lebih jelas bahwa itu adalah predikatnya. Oke, apa yang sedang dimasak oleh Mama Butet? Nasi goreng. Oke, nasi goreng kita buat menjadi warna coklat. Coba lagi. Bau sigaret. Aku bisa cium itu. Aku udah mulai sakit kalau udah mencium aroma sigaret. Nah. Mak Butet sedang memasak nasi goreng. Itu dulu.
Oke, di dapur nggak usah sentuh dulu, jangan sentuh, don't touch di dapur. Oke, mari kita menyentuh yang ma'butet, yang dimana sebagai subjek, kemudian sedang memasak sebagai predikatnya, kemudian nasi goreng adalah objeknya. Nah, mari kita ubah ke dalam kalimat pasif. Nah, setelah kita mengetahui subjek, predikat, objek pada kalimat aktif, tugas kita mengubahnya, yang dimana nasi goreng menjadi subjek pada kalimat pasif. Nasi goreng. Kurang sih giring. Sorry. Nasi goreng. Apa yang dialami si nasi goreng ini? Apa yang dialami si nasi goreng ini? Sedang apa? Sedang dimasak. Ingat bahwa predikat atau kata kerja pada kalimat pasif itu berubah imbuhannya menjadi di. Itu yang perlu kalian ingat. Dimasak, ma'butet. Di mana? Jadi dapur. Dapurnya seharusnya jangan huruf kapital, huruf kecil. Nasi goreng di sini merupakan objeknya. Oh, ini orang lupa untuk sedang dimasak, ini merupakan predikatnya. Come on. Bu. Kemudian ma'butet merupakan subjeknya, tetapi menjadi objek di kalimat pasif. Sementara di dapur itu adalah keterangan tempat yang kita tuliskan di akhir dari soal ini atau kalimat ini. Jadi jawabannya, nasi goreng sedang dimasak ma'butet di dapur. Soal yang ketiga. Sinta akan menjahit pakaian itu. Nah, mari kita analisa atau analisis. Mari kita menganalisis mana subjek pada kalimat aktif dan mana dia predikat pada kalimat aktif dan juga objek pada kalimat aktif. Mari kita analisa. Sinta di sini adalah subjeknya. Akan menjahit. Jadi tindakan yang dilakukan, yang mau dilakukan si Sinta ini, yaitu dia akan menjahit. Jadi akan menjahit ini merupakan predikatnya. Ya. Nah, apa yang Sinta akan menjahit apa? Pakaian itu. Jadi pakaian itu merupakan objeknya. Nah, pada soal yang ketiga tidak ada keterangan waktu ataupun keterangan tempat dituliskan. Karena pada intinya itu nggak harus. Kesimpulannya, pada kalimat aktif atau pada kalimat dasar, kita tidak harus menyertakan. Pada kalimat aktif, kita tidak harus menyertakan keterangan waktu bila hal itu tidak penting.
atau tidak perlu. Tapi kalau kalian ingin menegaskan atau menekankan keterangan waktu atau tempat pada kalimat aktif atau kalimat yang ingin kalian sebut, katakan, kalian bisa memberikan keterangan atau mengatakan keterangan tempat ataupun keterangan waktunya. Oke, tapi kalau kalian tidak mau, tidak harus. Oke. Jadi itu cara kita harus menganalisa sebuah kalimat. Oke. Nah, untuk mengubahnya, oke, mari kita ubah bersama-sama setelah kita menganalisa dan mengetahui mana subjek, predikat, dan objek di kalimat aktif, tugas kita mengubahnya ke dalam kalimat pasif. Yang dimana objek pada kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Objek di kalimat aktif apa? Pakaian itu. Tulislah. Pakaian itu. Oke. Predikatnya apa? Apa yang dialami si pakaian ini? Oke, pakaian ini akan diapakan? Oke, akan dijahit, Bang. Oke, ya, pintar. Akan dijahit. Ini adalah predikatnya. Oleh siapa? Oke, oleh si Sinta, Bang. Apalagi? Karena kan soalnya dituliskan di Sinta. Benar. Itu dia. Oke. Jadi pakaian itu, oke, kembali lagi Bang, kembali warna supaya lebih jelas. Abang Bu. Sinta. Yellow. Oh, green. So. Oh, green beda. There you go. Betul. Oh, di sini ada kesalahan. Nomor 1 seharusnya anak-anak itu luar negeri. Nah, baru abang mengenalinya, mengamatinya, menyadarinya, sorry. Baru abang menyadarinya. Oke. Jadi jawabannya adalah pakaian itu akan dijahit oleh si Sinta. Jadi inilah dia. Oke, kalimat aktif diubah ke dalam kalimat pasif. Oke. Nah, kembali abang ingatkan sama kalian, tanpa kita harus kembali ke slide yang sebelumnya, supaya mengakhiri pembelajaran kita ini supaya nggak banyak waktu. Pada kalimat aktif, si subjeknya ini, oke, atau orangnya pada kalimat aktif melakukan tindakan, oke, yang dimana tindakannya itu disebut dengan predikat, yang dimana predikat pada kalimat aktif biasanya berawalan mengejar, oke, berawalan ataupun bila mana kalian nanti menemukan predikat pada kalimat aktif yang berawalan oke, berlari, oke, itu juga termasuk kalimat aktif. Oke, contohnya ya berlari, oke, atau bernyanyi, oke, bernyanyi atau bernyanyi, ya, bernyanyi juga, oke, itu juga kalimat aktif. Oke, bila mana kalian menemukan itu termasuk kalimat aktif. Nah, jadi predikat pada kalimat aktif itu berawalan dan juga berawalan ber. Kemudian, oke, objeknya akan menerima, oke, objeknya akan menerima perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si subjek. Yang dimana objeknya itu biasanya kata benda, oke, kata benda, ataupun orangnya juga, oke, nggak harus benda. Kita juga bisa menerima perbuatan dari orang lain. Contohnya, aku mencintaimu, oke, atau aku mencintai orang tuaku, oke. Aku sebagai subjeknya mencintai, perbuatan yang abang lakukan adalah mencintai. Mencintai siapa? Ya orang tuaku.
Oke, yang dimana perbuatan yang abang lakukan itu adalah perbuatan yang baik terhadap orang tua abang, yaitu mencintai. Sementara orang tua sebagai objek. Oke, kalau kita ubah ke dalam pasif, oke, orang tuaku dicintai oleh aku. Mudah ya, sederhana. Oke. Nah, sementara pada kalimat pasif di sini sangat jelas bahwa objek pada kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Oke. Kata predikatnya tidak lagi berawalan me pada kalimat pasif, melainkan berawalan di. Oke, berawalan di. Dikejar. Oke, kita sesuaikan dengan konteks dari kalimat itu dan kata kerjanya. Seperti penjelasan ciri-ciri kalimat pasif dikatakan bahwa tidak harus berawalan di kata kerja dalam kalimat pasif. Bisa juga itu berawalan ter ataupun terkan. Oke, jadi tergantung dari konteks kalimat tersebut. Oke, usah bingung. Yang penting kalian pahamin aja dulu. Oke, bila kalian memiliki pertanyaan dari apa yang abang jelaskan, kembali jangan sungkan untuk bertanya. Oke, mungkin abang menjelaskannya agak membingungkan ataupun kurang jelas. Oke, kalian bisa bertanya supaya abang bisa membantu kalian memahami kalimat aktif dan kalimat pasif ini dengan lebih baik lagi sehingga kalian bisa menjawab soal-soal di buku kalian dengan baik, dengan benar. Oke, karena bagi abang murid yang suka bertanya bukan murid yang cari perhatian, melainkan murid yang memiliki rasa ingin tahu lebih dalam dan dia juga belum memahami pelajaran tersebut. Buat abang sangat menghargai murid tersebut. Oke. Nah, di sini ada sebuah pantun buat kalian. Oke, di pagi hari yang indah ini untuk memulai aktivitas kalian. Semoga pantun ini dapat memberikan semangat buat kalian. Pantunnya adalah, dan ini juga akan mengakhiri dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Rusa lari ke padang datar. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin, abang pindahkan dulu mouse-nya. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Oke? Jadi kalau kita ingin menjadi pintar, kita juga harus mau belajar. Memiliki keinginan untuk belajar. Abang harap kalian memiliki semangat untuk terus belajar. Oke? Semangat terus dan tetap menjaga kesehatan. Have a nice day. Oke? Semoga kalian memiliki hari yang baik hari ini dan terus berusaha menggapai cita-cita kalian setinggi yang kalian mau. Oke? Sampai ketemu lagi di penjelasan abang selanjutnya. Bye.